Gua dah. Nah, iya, Pak. Lagi, maksudnya jadi saya balik abang foto-foto. Bupati Bekasi Ade Kuswara menambah daftar kepala daerah yang baru dilantik yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada tahun ini. Saat ini Ade masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK sejak Jumat 19 Desember dini hari terkait kasus yang menjeratnya. Meski begitu, kedatangan Ade luput dari pantauan awak media karena tidak dibawa melalui akses utama Gedung Merah Putih KPK. Belum diketahui kasus apa yang membuat Ade ditangkap oleh KPK bersama sang ayah, HM Kaunang, dan 8 orang lainnya. Kabarnya tim penyidik KPK masih memiliki target operasi lain yang belum tertangkap, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari setempat. Adapun Ade Kuswara merupakan Bupati Bekasi periode 2025-2030 yang dilantik pada 20 Februari lalu oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ade merupakan putra dari HM Kaunang atau biasa disapa Abah Kunang, tokoh berpengaruh yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan. Pria kelahiran 15 Agustus 1993 itu memulai karir politiknya saat terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PDI Perjuangan. Pada Pilkada 2024, Ade berpasangan dengan Asep Surya Atmaja yang diusung oleh PDIP, P3, PBB, dan Partai Buruh. Berdasarkan hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Bekasi, Ade dan Asep mendapat suara lebih dari 666.000 atau 45,68%. Keberhasilannya membuat dirinya jadi bupati termuda dalam sejarah kepemimpinan Kabupaten Bekasi. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 11 Agustus 2025, Ade memiliki kekayaan sebanyak 79,1 miliar rupiah. Lagi niat jangan handphone. Lagi niat jangan handphone. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah. Kali ini adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara pada Kamis 18 Desember. Ade turut ditangkap bersama sang ayah, HM Kaunang, dan kini sudah berada di gedung KPK Jakarta Selatan. Buntut OTT ini KPK melakukan penyegelan kantor Bupati Bekasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Halo, selamat pagi Azam. Bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kantor Pemkab Bekasi terkait dengan OTT KPK di sana? Ya, baik rekan dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, update terakhir hingga malam tadi, tepatnya kurang lebih kira pukul 10 malam, yang memang dari hasil pantauan kami dan juga dari hasil pengecekan kami ke sejumlah kantor-kantor yang ada di pemerintah Kabupaten Bekasi, total ada 7, update terbarunya itu ada 7 ruangan yang memang dilakukan penyegelan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 malam. 7 ini ialah satu, ruang kerja atau ruangan daripada kantor Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, kemudian kedua daripada kantor Kepala Dinas Budayaan, Pemuda dan Olahraga,
beserta sekretaris dinasnya, kemudian kantor kepala dinas Cipta Karya dan beserta kantor sekretaris dinasnya juga yang dilakukan penyegelan. Kemudian selanjutnya ialah kantor kepala dinas sumber daya air, bina konstruksi dan bina marga yang juga sekretaris dinasnya di ruangan sekretaris dinasnya juga dilakukan penyegelan oleh penyidik KPK pada hari Kamis malam tadi. Begitu update terbarunya, rekan. Baik, baik. Lalu bagaimana dengan situasi terkini di sana? Apakah para pegawai masih bekerja seperti biasanya, Azam? Ya, baik. Rekan, dari hasil pantauan kami tadi pagi, untuk aktivitas atau kerja daripada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi terlihat seperti biasa atau normal. Bahkan pagi tadi dilakukan apel bela negara, namun memang untuk yang memimpin daripada apel bela negara tersebut ialah Wakil Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, yang memimpin dari apel pagi dalam rangka apel bela negara tersebut di lapangan atau di halaman Pemkab Bekasi, rekan. Baik, apakah sudah ada keterangan resmi atau keterangan terbaru dari pihak Pemkab Bekasi sendiri terkait dengan OTT KPK kemarin, Azam? Ya, baik. Terkait hal tersebut, kami belum mendapatkan konfirmasi atau keterangan dari pihak Pemkab Bekasi, baik itu dari Wakil Bupati maupun dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi mengenai hal yang tengah dilakukan oleh penyidik KPK di Kabupaten Bekasi ini, dan kami akan berusaha untuk mengkonfirmasi mengenai hal tersebut kepada pihak Pemkab Bekasi. Baik, selain Bupati, apakah ada pihak lain yang juga turut disasar KPK terkait OTT ini, Azam? Ya, baik rekan, memang dari informasi yang beredar ini, untuk di wilayah Kabupaten Bekasi, yang dari informasi kami, walaupun belum ada keterangan secara resmi dari pihak KPK, namun ada informasi yang menyebutkan bahwa selain Bupati Bekasi, Ade Keswara Kunang, yang turut juga diamankan pihak KPK ialah orang tua atau ayah daripada Bupati Bekasi, yakni Haji Kunang, yang juga turut diamankan pihak KPK. Bahkan juga disebut dari pihak Kasih Intelijen di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga turut diamankan. Namun terkait keterangan pasti atau resmi dari pihak KPK tidak menyebutkan. Pihak KPK hanya menyebutkan mengamankan 10 orang dari kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan di Kabupaten Bekasi. Begitu, rekan. Baik, selain penyegelan, apakah KPK kemarin juga langsung melakukan penggeledahan terhadap kantor Bupati, Azam? Ya, terkait penggeledahan diperkirakan begitu, rekan, dikarenakan ketika dari penyidik KPK masuk ke area perkantoran, khususnya di ruangan Bupati ini, ada beberapa berkas yang memang dibawa penyidik KPK dari dalam ruangan kantor Bupati, yang langsung dibawanya, dan proses daripada penyegelan atau bahkan penggeledahan yang dilakukan memang tidak berlangsung lama, hanya singkat beberapa menit saja. Begitu, rekan. Baik, apakah ada update lain yang bisa disampaikan terkait dengan OTT KPK di Kabupaten Bekasi ini, Azam? Ya, sejauh ini untuk update terbaru belum ada, dan kami masih akan berupaya mengkonfirmasi mengenai khususnya dari pihak Pemkab Bekasi, baik dari Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah, mengenai penyidikan tertutup oleh KPK yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bekasi tersebut. Untuk tadi pagi memang dari Wakil Bupati yang memimpin apel pagi, kami belum memiliki kesempatan ketika ketika selesai apel yang dilakukan di halaman Pemkab Bekasi. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam melaporkan terkait dengan update
terbaru soal OTT KPK di Kabupaten Bekasi. Selamat bertugas kembali. Lagi ingat jangan handphone. Kejaksaan pengadilan sih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.